Kebenaran dan kesalahan adalah hasil dari kepercayaan terhadap beberapa teori yang dikemukakan oleh berbagai pihak ataupun golongan. Contohnya seperti yang sering kita perdebatkan selama berabad-abad, yaitu mengenai lebih dulu mana, ayam atau telur. Sebagian orang menyatakan ayam lebih dulu muncul daripada telur, karena ayam dianggap sebagai simbol kehidupan yang muncul dari energi yang terdapat dalam alam semesta. Bagian yang lain berpendapat bahwa telur lebih dulu daripada ayam. Alasannya karena alam semesta telah melahirkan banyak jenis telur sebelum menetas menjadi ayam. Dan ada lagi anggapan yang lebih enteng, yaitu tidak memperdebatkan lagi mengenai mana yang lebih dulu, melainkan hanya mempercayai bahwa ayam dan telur adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita hormati sebagai sesama makhluk hidup. Itu perdebatan tentang ayam dan telur. Ada juga perdebatan mengenai bubur diaduk dan tidak diaduk. Kalau tentang bubur, menurutku tinggal disesuaikan selera aja sih. Yang terpenting buburnya bisa dan layak untuk dimakan. Tapi di video kali ini aku tidak akan membahas lebih dalam lagi terkait ayam dan telur maupun bubur diaduk dan tidak. Itu tadi cuma jadi pemanasan saja sebelum kita membahas salah satu perbedaan di antara kita, yaitu mengenai Yesus Kristus dan Nabi Isa. Aku beriman kepada Yesus Kristus. Menurutku kalimat ini aman untuk diucapkan oleh diriku dan dulurku sesama muslim. Aman dalam hal ini adalah orang lain tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kita benar atau salah dalam mengucapkan kalimat tersebut. Karena kalimatnya masih kurang sempurna, orang lain masih belum tahu konteksnya percaya Yesus karena apa atau sebagai apa. Kalau konteksnya percaya Yesus sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan, maka bagi muslim itu jelas salah. Karena dalam ajaran Islam, seorang muslim semestinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi jangan terjadi lagi sebagai muslim kita menyebut Tuhan Yesus dan yang sejenisnya. Terus yang benar itu percaya Yesus sebagai apa? Bagi seorang muslim kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, mengimaninya sebagai nabi dan utusan Allah. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, cuma beda bahasa aja. Dalam bahasa Arab disebutnya Isa Al-Masih, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Yesus Kristus. Kira-kira pergantian atau perubahan fonem penyebutan namanya demikian. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu kan asalnya dari Nazaret. Nazaret itu di negara Israel kalau sekarang. Sebagai Nabi dan Rasul Allah, beliau, Yesus, mempunyai tugas untuk menyampaikan pesan atau wahyu dari Allah kepada umat manusia. Sehingga yang pasti pengikut-pengikut atau murid-muridnya yang pertama adalah orang-orang dari dekat-dekat situ, yaitu di daerah Israel dan Palestina, yang pada saat itu mereka menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani disebutnya Yeshu atau Yeshua sebagai Mesias atau Masiah. Sedangkan dalam bahasa Aramaik, Yeshua Masiha. Dalam bahasa Arab jadinya Yasua Al-Masih atau Isa Al-Masih. Kemudian karena pada masa itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional yang banyak digunakan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, maka sangat besar kemungkinannya kalau Alkitab Injil pertama yang diketahui umat manusia internasional adalah berbahasa Yunani. Yang dari kitab tersebut, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ditulis sebagai Iesos Kristos, sehingga kalau di bahasa Inggris kan menjadi Jesus Christ, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi Yesus Kristus. Cuma beda bahasa aja loh. Sebenarnya yang dimaksud juga sama, orangnya sama. Di wilayah Indonesia kan juga ada banyak itu pengucapan yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Seperti Joko, Jeka, Jaka, itu kan sebenarnya sama. Terus ada apa, ape, opo, kenapa, kenape, kenopo, kunaon, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan masih banyak lagi yang lain. Yang maksud atau artinya itu sama. Terus ada lagi nih yang berkaitan dengan nama kelompok atau golongan yang mempercayai Yesus itu anak Allah. Di sini juga kadang ada sedikit masalah yang sebenarnya juga cuma karena bahasanya saja, yaitu antara Nasrani dan Kristen. Jadi Yesus kan orang Nazaret. Sebagian pengikut Yesus itu menamai kelompoknya sebagai pengikut Nazaret, yang kalau di bahasa Arab kan menjadi Nasrani atau Ansori, yang artinya penolong atau juru selamat. Sebagian pengikut yang lain ada yang menamai pengikut Mesias, Masihiyah, pengikut Kristus, pengikut Kristus, Kristiani, dan kalau di Indonesia jadinya Kristen. Ya sekali lagi cuma masalah bahasa aja, maksudnya sama.
Jadi, kalau kita mau bertoleransi dalam perbedaan, terutama perbedaan antara Nabi Isa dan Yesus, ya kita bisa ambil jalan ini, membuatnya sama dalam makna meskipun berbeda secara bahasa. Kalau umat Kristen menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, umat Islam juga patut menghormati Yesus Kristus sebagai Nabi dan utusan Allah. Karena baik di ajaran Kristen maupun di ajaran Islam, Yesus adalah orang yang sangat berperan penting dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jelas ya? Pokoknya menurutku seperti itulah. Mau menyebut Nabi Isa ataupun Nabi Yesus sama saja. Cuma beda bahasa aja kok. Karena yang terpenting bukan teksnya, bukan sebutannya, melainkan sebagai Muslim bisa nggak kita itu meneladani ajaran yang telah tersampaikan oleh Nabi Isa ataupun Yesus. Israel adalah istilah yang dipakai sebagai gelar Nabi Yakub, sehingga siapapun yang merupakan keturunan Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Nabi Isa atau Yesus merupakan Bani Israel dari putra Yakub yang bernama Yehuda atau Yahuda, sehingga Yesus termasuk di antara orang-orang bangsa Yahudi, yaitu bangsa dengan orang-orang yang berasal dari kerajaan Yehuda atau Yahuda. Jadi dalam penyebaran ajaran yang telah diwahyukan Allah kepada Yesus, itu disebarkannya kepada orang-orang Yahudi yang mendiami daerah Israel dan Palestina. Singkat ceritanya, suatu ketika di tahun 30-an Masehi yang bertepatan juga dengan umur Yesus yang telah menginjak 30-an tahun Masehi, para imam Yahudi sudah mulai geram dengan tingkah-tingkah Yesus yang tidak wajar atau ajaib. Keajaiban Yesus ataupun dakwah Yesus kepada bangsa Yahudi berpengaruh terhadap para pengikut Yahudi. Mereka telah berpecah. Ada yang meninggalkan ajaran Yahudi untuk percaya kepada Yesus, ada juga yang tidak. Mereka saling berselisih. Di samping itu juga, imam besar Yahudi memberi nasihat kepada orang-orang Yahudi yang bunyinya adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Akhirnya, menurut para imam Yahudi dalam pengadilan yang berlandaskan hukum Yahudi, Yesus harus dihukum mati. Tapi karena pada saat itu pengadilan Yahudi berada di bawah pemerintahan Romawi, orang-orang Yahudi tidak berhak untuk menghukum mati seseorang, sehingga orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus Kristus kepada pemerintahan Romawi untuk dihukum mati dengan cara disalib. Dalam ajaran agama Kristen dikisahkan bahwa Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Jumat Agung. 3 hari setelah kematian Yesus, pada hari Minggu, para pengikut Yesus menemukan makam Yesus yang kosong. Dan kemudian Yesus muncul kepada mereka dengan keadaan yang telah bangkit dari kematian. Kejadian inilah yang diperingati sebagai kebangkitan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, menurut ajaran Kristen. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, tepatnya hari Kamis, Yesus mengumpulkan para muridnya dan kemudian Yesus diangkat ke surga di hadapan mereka. Kejadian inilah yang diperingati sebagai kenaikan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang memiliki kuasa atas surga dan bumi, menurut ajaran Kristen. Berbeda dengan ajaran Islam yang mengajarkan atau memberitakan bahwa Yesus atau Nabi Isa bukanlah orang yang mati disalib pada saat itu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mereka salib pada saat itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa atau yang diserupakan dengan Yesus. Ada yang mengatakan kalau yang diserupakan dengan Yesus adalah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus yang berkhianat. Tapi kalau aku pribadi tetap wallahu a'lam sih, karena dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Yesus akan dilanda keraguan. Bagi yang tidak tahu kalau yang disalib itu bukan Yesus, mereka akan mengikuti persangkaan belaka. Sehingga berkaitan dengan peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, umat Islam tidak diperbolehkan ikut-ikut. Karena dalam Islam, yang mati disalib dan bangkit dari kematian pada saat itu bukanlah Yesus Kristus. Lain cerita dengan kenaikan Yesus Kristus. Dalam ajaran Islam juga ada yang menjelaskan kalau Yesus memang dinaikkan oleh Allah ke langit. Kemudian nanti saat hari kiamat, Yesus akan diturunkan lagi ke bumi untuk membunuh Dajjal atau Antikristus kalau bahasanya orang Kristen. Jadi dalam kenaikan Yesus Kristus yang diperingati setiap tahun oleh orang Kristen, lebih ada kesamaannya lah dengan Islam dibandingkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Secara pribadi, menurutku nggak apa-apa sih kalau dalam peringatan kenaikan Yesus, kita sebagai umat Islam juga ikut merayakan, tapi dengan cara yang lain. Nggak perlu juga kita ke gereja.
melainkan dengan cara mempelajari tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikan Nabi Yesus. Secara subjektif, dengan adanya perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen mengenai Yesus, bagiku adalah suatu ilmu yang baik untuk dipelajari, supaya toleransi dalam perbedaan agama bisa dengan mudah diwujudkan. Karena biasanya, toleransi itu baru pasti akan muncul setelah kita saling tahu mengenai asal-usul yang menjadikan kita itu berbeda, khususnya dalam penghormatan kita kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Memang antara Kristen dan Islam itu terdapat banyak perbedaan yang berbenturan. Di antaranya adalah kalau Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah, sedangkan Islam menganggap Yesus sebagai Nabi dan Rasulullah. Kalau Kristen kebanyakan tidak mempercayai Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Di Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Dan masih banyak lagi perbedaan yang sangat bisa untuk dibentur-benturkan antara Islam dan Kristen. Dan kebanyakan dari perbedaan-perbedaan itu terdapat pada tauhid. Namanya juga beda agama. Cara bertauhidnya ya jelas beda lah. Tapi sebagai sesama manusia dengan latar belakang agama yang berbeda, yang paling perlu untuk diperhatikan adalah hablum minan nasnya, hubungan antar manusianya. Gak perlu kita urusi urusan orang lain dengan Tuhannya, apalagi kalau beda agama. Ya alhamdulillahnya antara Kristen dan Islam poin utama dalam berhubungan antar manusianya itu sama, yaitu sama-sama menjunjung tinggi kedamaian dan kasih sayang. Selain itu, kalau kita mau mencocokkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen juga banyak yang sama kok. Karena baik Nabi Muhammad maupun Yesus itu sama-sama menunjukkan umatnya jalan yang lurus. Kalau di bahasa Arab kan menjadi Shiratal Mustaqim, kalau di bahasa Inggris kan menjadi the way, yaitu jalan menuju kenikmatan dari Allah yang sesungguhnya. Tinggal kitanya aja yang harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah sudah menjalankan ajaran kebaikan yang telah disampaikan Nabi Muhammad dan Yesus atau belum? Jadi yang terpenting itu. Kesimpulannya bebas, silakan dulur memilih mana yang mau dulur percayai. Yang terpenting adalah tidak merasa benar sendiri, karena kebenaran bisa didapat dari mana saja. Dan dengan kebijaksanaanlah yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai kebenaran itu. Perbedaan itu dibuat sederhana saja, kita nggak usah terlalu serius. Anggap saja seperti perbedaan antara ayam dan telur tadi. Yang penting kita tetap harus saling menghormati. Kita anggap juga seperti perbedaan antara bubur diaduk dan tidak diaduk. Yang penting bisa kita ambil nilai manfaat dari kebenarannya. Sekian, terima kasih.